Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan terus berusaha menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah yang harus kita tegakkan di muka bumi adalah menegakkan keadilan. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini materi khutbah saya insya Allah tentang menegakkan keadilan ini. Saya terkesan dengan guru saya, Bapak Kiai Haji Syukron Makmun. Ya, beberapa hari lalu ada ceramahnya. Saya katakan beliau adalah guru saya karena ketika saya masih di Cirebon, masih mondok, setiap ada beliau datang ceramah ke daerah kami, Cirebon sekitarnya ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, biasa kita selalu hadir. Karena beliau ini merupakan salah satu penceramah yang sangat luar biasa, berani juga. Beliau menyatakan bahwa musuhnya umat Islam itu adalah salah satunya adalah kezoliman. Zolim itu lawannya adalah keadilan. Jadi ketika ada seseorang yang berbuat tidak adil, dia pasti akan jatuh pada perbuatan zolim. Maka mengawali khutbah tadi saya menyampaikan salah satu ayat dari surat An-Nisa ayat 135. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita wajib menegakkan keadilan dimanapun posisi dan kondisi kita. Mungkin di dalam keluarga juga ya. Tapi saya perlu jelaskan dulu bahwa keadilan dalam konsep Islam itu bukanlah sama rasa atau sama rata, bukan. Itu konsepnya komunis. Kalau keadilan dalam ajaran Islam itu artinya
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru adil. Contohnya, kalau kita punya dua anak, yang satu mahasiswa, yang satu SD kelas 2 misalnya. Nah, kalau konsep adilnya sama rata sama rasa, maka kalau yang mahasiswa dikasih uang 1 juta, ya yang kelas 2 SD juga harus dikasih uang 1 juta, kan begitu. Itu namanya sama rata sama rasa. Tetapi itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka keadilan dalam arti ajaran Islam, pemahaman dalam Islam, ya kalau mahasiswa itu memang butuh uang 1 juta mungkin untuk SPP, biaya kos. Tetapi anak kelas 2 SD belum membutuhkan itu. Makanya tidak harus sama, tetapi sesuai kebutuhannya. Kalau anak SD paling kebutuhannya 10.000, 20.000, itu yang namanya adil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini juga menganjurkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa benar-benar menegakkan keadilan, meskipun misalnya dalam salah satu kasus hukum ada orang tua atau kerabat kita, itu kita harus tetap menegakkan hukum sesuai dengan yang seharusnya. Tidak bisa kita kemudian melakukan suap atau melakukan hal-hal yang membuat hukum menjadi ringan. Kemudian dalam ayat lain, surat Al-Maidah ayat 8, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa dalam memutuskan sesuatu kita tidak boleh, bahasa umumnya, like or dislike. Tidak boleh senang atau tidak senang. Contohnya, seorang pemimpin, apakah dalam perusahaan, apakah dalam pemerintahan, ingin mengangkat anak buahnya, ya terserah apakah levelnya pejabat ataukah staf, itu tidak bisa kalau misalnya ada seseorang punya kemampuan yang layak untuk diangkat dalam suatu jabatan, maka harusnya dia yang diangkat. Tidak bisa kemudian dia ini pinter, dia ini hebat, dia mampu, tetapi karena saya pimpinannya tidak suka sama dia, kemudian kita zolimi dia sehingga dia kandaskan, dia matikan karirnya, kemudian dia tidak, sementara yang diangkat adalah keluarganya sendiri, keponakannya sendiri, dan lain sebagainya. Hanya karena tidak suka. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini memang kalau kita kaitkan dengan kenyataan saat ini sudah sungguh merupakan barang langka keadilan ini. Makanya banyak kalimat-kalimat yang isinya itu nyeleneh. Di dunia ini banyak pengadilan, tetapi keadilan tidak ada. Kan seperti itu. Kita juga sedih, miris ya. Di Indonesia justru banyak tenaga-tenaga penegak hukum yang kemudian melakukan korupsi, sehingga dengan korupsinya itu kemudian dia mengambil keputusan yang tidak adil. Tadi malam saya baru nonton, itu ada lagi satu penegak hukum ditangkap oleh KPK, sesama penegak hukum saling tangkap. Beberapa tahun lalu juga kita dihebohkan, salah satu ketua dari
lembaga kita yang sangat terhormat juga ternyata koruptor. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah juga menegaskan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, pada suatu hari ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, turunan orang kaya, mencuri dia. Karena yang mencuri ini kelompok dari keturunan orang kaya, orang-orang bingung mau mengadukan kepada Rasulullah, ragu, tidak ada yang berani. Kemudian disepakati yang menyampaikan kepada Rasulullah adalah Usamah bin Zaid, karena Usamah ini salah satu sahabat yang dicintai dan disayang Nabi. Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah, menyampaikan hal tadi. Tetapi apa pertanyaan Rasulullah? Rasul menanyakan dulu kepada Usamah, apakah engkau memberi syafaat atau memberi pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Kemudian setelah itu Rasulullah berkhutbah, ceramah di depan banyak orang. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka, itulah mereka yang mencuri. Ya. Maka mereka biarkan. Ketika ada orang yang turunan kaya, punya kedudukan, melakukan pencurian, dibiarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, kata Nabi, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Luar biasa ini hadis. Ini sangat populer hadis ini. Artinya apa? Artinya ya, kita ini istilahnya sekarang ini juga sudah ada istilahnya. Katanya keadilan seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pisau kan begitu, di atasnya tumpul, kalau dipakai dia tidak mempan dia, tapi di bawah itu tajam. Maksudnya ketika untuk orang-orang yang atas, orang-orang yang punya jabatan tinggi, dia tidak mempan dia. Tapi begitu rakyat biasa, orang kecil, tajam dia. Ya, makanya ada yang nyeleneh, koruptor sekian miliar, sekian ratus juta, kadang-kadang bisa lolos, tetapi maling ayam sudah digebuki, masuk penjara pula, kan begitu. Nah, ini maksud daripada hadis ini. Dan hadis terakhir yang akan saya sampaikan dalam khutbah ini ada diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil wa an abghadan nasi ila Allah yaumal qiyamah wa ashaddahu azaba imamun jair. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Allah adalah para pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Inilah beberapa ayat dan hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian yang turut menegakkan keadilan, mulai dari diri kita sendiri, ya. Keadilan juga perlu diterapkan pada diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak menzolimi badan kita. Misalnya begini, satu hari satu malam karena mengejar uang kita sibuk, kita tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Hati-hati, itu zalim terhadap diri kita sendiri. 24 jam setiap hari kita hanya sibuk bekerja tanpa ibadah, itu juga zalim kepada diri kita sendiri. Begitu juga di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.